Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Suci. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Arab pra-Islam atau Arab sebelum Islam. Selamat menyaksikan. Menurut bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah gundul, dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab, sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu atau nama dari leluhur terdahulu. Lalu mereka menjadikan namanya sebagai tempat tinggal. Bangsa Arab adalah salah satu dari suku Semitik yang mayoritas adalah penduduk di dunia Arab, baik di Timur Tengah maupun Afrika Utara, serta sebagian minoritas penduduk di Iran, Turki, serta komunitas diaspora lainnya di berbagai negara. Arab yang diartikan padang pasir sesuai dengan letak geografisnya. Jazirah Arab di bagian timur berbatasan dengan Teluk Arab dan selatan Irak, di bagian barat berbatasan dengan Laut Merah dan Gunung Sinai, di bagian utara berbatasan dengan Syam dan sebagian Irak, lalu di bagian selatan berbatasan dengan Laut Arab sampai Laut India. Letak geografis ini berpengaruh kepada keadaan ekonomi bangsa Arab. Sejarawan Syalabi berpendapat perekonomian bangsa Arab dibagi menjadi dua berdasarkan letak geografisnya. Yang pertama, masyarakat Baduy, mereka yang tinggal di bagian tengah yang terdiri dari gurun, bukit pasir, dan pegunungan yang tidak begitu tinggi hingga hujan tidak banyak turun. Mereka berekonomi dengan bertani dan berternak. Kehidupan mereka nomaden atau berpindah-pindah. Mereka berpindah-pindah untuk mencari air, untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan peternakan mereka. Lalu yang kedua adalah Ahlu Hadar, mereka yang tinggal di daerah perkotaan, bagian pinggiran yang keadaannya maritim. Dan mereka ini kehidupannya lebih berkebudayaan karena menetap hingga mampu mendirikan kota dan kerajaan seperti Yaman dan Hijaz. Di Hijaz inilah Islam dilahirkan nanti. Kehidupan ekonomi mereka dengan cara berdagang hingga ada satu pasar yang dinamakan Pasar Ukaz yang berpusat di Makkah. Pasar ini berjalan pada bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Muharram, di mana bulan-bulan ini adalah bulan yang diharamkannya berperang. Jika kita cermati lagi, kebiasaan bangsa Arab ini diabadikan oleh Al-Quran dalam Quran Surat Quraisy, di mana kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas untuk berdagang. Itu artinya salah satu Ahlu Hazar adalah suku Quraisy. Masyarakat Arab pra-Islam ditinjau dari adat kebiasaannya. Di antaranya, A. Sangat cinta dan setia pada kabilah masing-masing. Hal ini ditunjukkan seperti mereka akan menjamu tamu atas nama kabilah. Sampai sekarang berdasarkan akun YouTube Nas Daily, dia mengatakan bahwa masyarakat Arab akan menjamu tamunya selama 3 hari 3 malam tanpa bertanya tujuan tamu itu berkunjung ke rumahnya. B. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa masa jahiliyah masyarakat sangat tidak beradab. Contohnya, gemar melakukan perampasan dan bermusuhan, pemberani, dan sanggup berkorban untuk hal yang dianggapnya baik. Kebiasaan buruk lainnya, A. Memandang rendah derajat manusia dan membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir. Wanita diperjualbelikan untuk menjadi pelampiasan nafsu laki-laki. B. Suka minum homer yang memabukkan. C. Suka berjudi, mencuri, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan. D. Menyembah berhala. E. Membunuh anak perempuan sejak nenek moyang karena takut mendatangkan aib bagi keluarga dan takut kelaparan. F. Suka peperangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal-hal positif dari kebiasaan bangsa Arab akan menjadi penunjang pendorong perkembangan Islam, dan hal-hal yang negatif dapat merusak kebesaran dan persatuan dalam umat Islam. Ditinjau dari segi pemerintahan, masyarakat Arab pra-Islam tidak mengenal sistem pemerintahan pusat. Mereka dipimpin oleh masing-masing kabilah dengan menunjuk syekh dan hakim. Syekh adalah dia yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam kabilahnya. Lalu hakim bertugas mengadili dan menetapkan keputusan mengenai berbagai perselisihan pertikaian yang terjadi di kalangan kabilah. Di antara semua kabilah Quraisy merupakan kabilah yang paling disegani. Kabilah Quraisy memiliki tugas A. Al-Hijabah, yaitu bertugas mengurusi Ka'bah. B.
Dar Dakwah bertugas sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, mengurusi perundang-undangan di bidang politik, sosial, dan budaya. C. Diyat bertugas mengurusi masalah pengadilan baik pidana maupun perdata. D. Al-Qiadah bertugas mengurusi Angkatan Perang Negeri Mekah. Di bidang keagamaan, sebenarnya sebelum datang Islam, bangsa Arab Quraisy sudah menjadi suatu bangsa yang beragama. Bangsa Arab menganut agama Hanifiyah. Hanif artinya benar dan lurus. Agama Hanif ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sejak zaman dahulu, bangsa Arab sudah mengenal ajaran tauhid. Namun, seiring berkembangnya zaman, karena pergaulan dengan bangsa lain muncullah keraguan. Akhirnya berubahlah jadi penyembah berhala. Penyembahan berhala ini dimulai sejak Ka'bah jatuh kepada Bani Jurhum, dan penyembahan berhala ini diperkenalkan oleh Amr bin Lu'ay al-Hujai. Pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh bangsa Arab, yang pertama yaitu tadi menyembah berhala. Mereka menyimpan berhala di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya sangat banyak. Yang terbesar dan dijadikan pemimpin diantaranya yaitu Manna, Lata, dan Uzza. Selain itu mereka juga menyimpan berhala di rumah mereka masing-masing, lalu membawa berhala itu ketika mereka akan bepergian. Lalu selanjutnya menyembah malaikat. Malaikat dianggap sebagai putra-putri dari Tuhan. Selanjutnya menyembah jin. Ada perayaan Darahim, di mana perayaan itu semacam menyembelih hewan dan dipersembahkan kepada jin agar selamat dan terhindar dari bencana. Selanjutnya menyembah bintang-bintang. Bintang-bintang dianggap diberi kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam semesta. Selain agama Hanifiyah, ada juga agama lain yang masuk ke bangsa Arab. Yang pertama yaitu agama Yahudi. Yahudi masuk ke Arab sekitar tahun 1491. Yang kedua Nasrani. Nasrani disebut juga sebagai Kristen, masuk ke Arab pada abad ke-4 Masehi. Bangsa Arab percaya akan hakikat dan esensi Tuhan, namun mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara doanya untuk didengar Tuhan, atau kebiasaannya juga disebut dengan tawasul. Padahal ketika kita berdoa, kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melalui perantara apapun. Ada beberapa tahayul yang berkembang dalam kebiasaan kebudayaan masyarakat Arab. Di antaranya, 1. Di dalam perut setiap orang itu ada ular. Perasaan lapar muncul karena ular menggigit usus manusia. Yang kedua, menggunakan cincin dari tembaga atau besi. Hal ini dianggap untuk menambah kekuatan. Yang ketiga, mengikatkan rumput kering ke ekor kambing. Hal ini dilakukan jika mereka mengharapkan hujan. Selanjutnya, jahiliyah adalah konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Akar istilah jahiliyah adalah bentuk kata dari jalaha yang memiliki arti menjadi bodoh, bersikap dengan bodoh atau tidak peduli. Jadi, dari pemaparan Arab pra-Islam atau Arab sebelum Islam yang disebut dengan masa jahiliyah, di sini makna jahiliyah dapat ditarik kesimpulan bahwa jahiliyah yang ditunjukkan pada masa pra-Islam bukankah menunjukkan keadaan masyarakat Arab yang bodoh di bidang pengetahuan, karena pada kenyataannya masyarakat Arab sudah mengembangkan ilmu astronomi dan syair. Makna jahiliyah di sini adalah ketidaktahuan akan petunjuk ilahi, yaitu keadaan seseorang atau suatu kaum yang tidak memperoleh bimbingan dari Islam dan Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah pemaparan tentang Arab pra-Islam atau Arab sebelum Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.